Halo, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Jijen. Udah lama banget kita nggak ketemu teman-teman. Jadi untuk di video kali ini kita bakal bahas materi Mandarin lagi nih, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya biasanya Lausha ada bikin presentasi, terus habis itu jelasin ke teman-teman, ada juga cara bacanya, artinya, serta bikin kalimatnya bagaimana. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang bikin kalimat di kolom komentar, Lausha juga bantu cekin. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada request materi nih, pengen bahas materi apa Lausha ke depannya, kalian bisa langsung aja untuk komen ya di setiap video Lausha. Nah, untuk di video kali ini Lausha bakal kenalin ke kalian tentang produk baru Lausha. Jadi, ini adalah produk baru yang Lausha bikin khusus buat teman-teman semuanya. Jadi, kalau misalnya kita belajar bahasa itu pasti ada yang namanya tuh selain belajar vocabulary, tata bahasa, pasti juga ada yang belajar namanya peribahasa, teman-teman. Jadi, dalam Mandarin peribahasa adalah chengyu. Chengyu. Kalau dalam bahasa Inggris adalah proverbs. Dan untuk peribahasa kali ini Lausha divide jadi dua ya. Lausha bagi jadi dua di sini. Ada yang untuk HSK 5 dan juga HSKK Advance. Ada juga di sini untuk yang HSK 6 dan HSKK Advance, teman-teman. Jadi khusus kalau misalnya teman-teman yang pengen belajar dari pemula itu juga boleh ngambil aja yang dari HSK 5 dulu ini, teman-teman. Jadi ini cocok banget ya. Lausha udah sesuaikan sama standar tingkat tes sekarang yang HSK 5 dan HSK 6, kira-kira Chengyu yang sering keluar itu seperti apa. Di sini Lausha sudah rangkum semua, teman-teman, dalam bentuk kartu-kartu yang ada di dalam packaging ini. Jadi untuk warna packagingnya sendiri beda, teman-teman. Kalau untuk yang HSK 5 punya di sini dia warnanya itu agak kuning seperti ini. Dia dalamnya isinya 40 pieces kartu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk yang HSK 5 dan HSKK Advance. Ini HSK 6 dan HSKK Advance. Kita bakal bahas dulu dari packaging luarnya ya, teman-teman. Di sini kita bakal start dari yang HSK 5 dan juga HSKK Advance. Jadi untuk bagian luarnya sendiri, teman-teman, di sini pakai stikernya itu yang tampilan dove seperti ini, teman-teman. Jadi rapi banget ya. Terus di sini warnanya tuh kuning, teman-teman, untuk yang HSK 5 dan HSKK Advance. Di sini ada berisi 40 pieces flashcards. Jadi isinya adalah 40, teman-teman. Jadi 40 kartu ini totalnya dia terbagi atas 3 jenis warna seperti ini, teman-teman. 3 jenis warna ini melambangkan tingkat kesulitannya loh. Jadi memang ada artinya nih, teman-teman. Bagian belakangnya Lausha bakal jelasin makna dari masing-masing warnanya ini. Di bagian belakang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya bagi ke teman-teman yang belinya dari Shopee, di sini Lausha ada kasih keterangan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pakai bisa lihat video ini gitu. Bagian bawah sini, teman-teman, ada keterangannya. Yang pertama itu adalah yang hijau. Hijau itu adalah basic proverbs. Jadi dia tuh warnanya hijau dan biasanya ini dia paling sering muncul di latihan sama ujian kamu. Kalau misalnya bagian yang kedua itu adalah yang warna biru. Yang biru itu adalah yang intermediate proverbs, teman-teman. Tingkat kesulitannya medium dibandingin yang hijau tadi. Nah, tapi teman-teman juga wajib bisa bikin kalimat ya. Kalau yang di bagian bawah ini ada yang warnanya pink. Pink itu adalah yang advanced proverbs, alias dia tingkat kesulitannya tuh tinggi gitu. Jadi teman-teman perlu pembelajaran lebih lanjut kalau misalnya pengen kamu kuasain proverbsnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang HSK 6 dan juga HSKK Advance, di sini untuk packagingnya sendiri itu warnanya pink ya, teman-teman ya. Jadi untuk perbedaannya ada di sini nih. Jadi untuk warnanya sendiri itu dia ada yang warna hijau untuk yang basic, ungu untuk intermediate, dan orange untuk yang advance. Setelah kita buka, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kartunya ini masih diplastikin, teman-teman. Jadi rapi banget ya. Kalau misalnya nanti sekiranya boxnya itu basah, misalnya kena air gitu. Tapi tenang aja, teman-teman, karena kartunya di sini kita masih plastikin, teman-teman. Jadi ini tuh rapi banget. Ini untuk yang HSK 5. Kalau misalnya untuk yang HSK 6 sendiri juga sama, dalamnya ada satu package seperti ini. Kita bakal coba bahas satu-satu, teman-teman. Kita start dulu dari yang untuk HSK 5-nya ya. Jadi ini semuanya totalnya ada 40 kartu, teman-teman. Nah, ini tuh ada yang warna hijau, terus yang tengah-tengahnya ini adalah yang warna birunya, dan yang terakhir ini adalah yang warna pinknya. Kita bakal coba lihat dulu dari yang pertama, misalnya yang warna hijaunya ini, teman-teman. Jadi kira-kira kalau misalnya teman-teman tuh mau belajar dari flashcard ini sendiri tuh ada isinya apa aja sih? Pertama, di atasnya ada tingkatannya itu, misalnya HSK 5. Di sini juga ada jian chi bu xie, ada pinyin serta nadanya juga, ada juga arti dalam bahasa Inggrisnya, ada juga arti dalam bahasa Indonesianya, teman-teman. Misalnya, 坚持不懈. Nah, 坚持不懈artinya adalah persistent atau unremitting. Artinya adalah gigih. Contoh kalimatnya misalnya, 既然认定了目标就要坚持不懈的干下去. Di bagian bawahnya teman-teman ada lihat di sini, Lausha juga ada bikin bold ya, warnanya merah untuk Chengyu-nya sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kira-kira kalau misalnya 坚持不懈itu keluar di kalimatnya tuh kayak contohnya seperti apa. Terus kalau misalnya mau bikin kalimatnya bisa bikin kalimat pakai kayak gini ya, teman-teman ya. Ini untuk yang warna hijaunya. Ada juga untuk yang warna biru. Di sini untuk yang HSK 5 sendiri, teman-teman,
dia terdapat 15 kartu warna hijau ya. Warna hijaunya ini teman-teman bisa hitung, dia totalnya tuh ada 15 kartu. Kemudian di bagian tengahnya sendiri itu, ini ada yang warnanya biru. Dan warna biru ini dia juga totalnya ada 15, sedangkan yang warna pinknya ini dia ada 10. Totalnya di sini ada 40 ya teman-teman ya. Jadi menurut Laoshi ini worth it banget buat teman-teman semuanya kalau misalnya pengen belajar, karena selain dia ada hanzi-nya, nah misalnya seperti ini. Selain ada hanzi-nya, dia juga ada pinyin, ada juga arti dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya arti dalam bahasa Inggrisnya kita masih kurang paham, kita bisa lihat Indonesianya. Kemudian kita juga lebih paham lagi karena ada contoh kalimatnya nih teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini Laoshi bakal sampaikan ke kalian gimana cara untuk menggunakan flashcards-nya. Jadi pertama, kalau kalian lagi belajar, bentukin dulu aja, keluarin semua flashcards-nya kamu, kemudian bentukan kayak melingkar seperti ini teman-teman. Misalnya yang atas ini adalah yang basic punya, nah yang basic Chengyu, ini yang intermediate Chengyu, yang bagian paling bawah ini adalah yang advanced Chengyu. Nah teman-teman, biasanya kalau kita tuh ngeprint list Chengyu itu dari Google tuh kayak plain banget gak sih rasanya, kayak cuma hanzi sama pinyin doang, terus kita tinggal cari artinya. Cuma kita kayak nggak gitu ngerti gimana cara menggunakannya dalam bentuk kalimat. Nah terus kayak gimana sih kalau misalnya nanti kita pengen pakai di bagian shiatsu gitu kan. Nah gini teman-teman caranya, dengan penggunaan Chengyu ini, misalnya kita lihat di contoh buku. Saya kasih contoh misalnya nomor 17 teman-teman, misalnya ada A, B, C, D. Misalnya B, C, D kalian udah tahu nih pilihannya ini artinya apa aja. Cuma yang satu ini nih, yang A ini apa ya? Nah tapi terus teman-teman lihat nih di bagian ini, ternyata di bagian sini ada teman-teman yang kayak gini nih. Nah ini dibaca dengan shun qi ziran, dan kita lihat teman-teman di sini sama kan? Yang A sama yang ini, shun qi ziran artinya adalah take things as they come, let it be. Kita bilang dengan mengikuti arus. Jadi selain teman-teman tahu artinya, tahu juga dong gimana cara bikin kalimatnya gitu teman-teman. Terus misalnya kita lihat contoh nomor lain, misalnya nomor 15. Di sini misalnya sama A, B, C, D. B, C, D-nya misalnya kamu udah tahu nih, tinggal A-nya nggak tahu ini apa ya. Terus kamu bakal coba cari di mana ya. Misalnya di sini, nah ini ketemu teman-teman. Jadi kalian ambil, terus taruh aja di sebelahnya. Oh, bacanya dengan yan ting ji cong, artinya adalah to see, hear, and obey. To take advice, artinya adalah mematuhi untuk kata-kata seseorang. Nah, kamu tahu artinya, sekaligus juga cara bikin kalimatnya. Gitu teman-teman. Jadi, bakal lebih menarik banget kalau misalnya kita belajar HSK dan juga HSKK dengan penggunaan flashcards seperti ini teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian lagi belajar, sekaligus juga aja siapin flashcards kamu di samping, supaya nanti kalau ada yang nggak tahu, bisa langsung ambil, terus habis itu kalian langsung lihat deh artinya, kemudian cara bikin kalimatnya. Atau bisa juga kayak gini teman-teman, misalnya kita pengen belajarnya tuh agak lebih santai, atau misalnya kita lagi kayak ada waktu luang, rebahan di kasur, atau bagi kamu yang iseng-iseng belajar aja, bisa juga kayak gini teman-teman. Misalnya kita lihat dari semua ini, misalnya kamu ngambil salah satu dulu, misalnya xiao xin yi yi. Nah pas kamu lagi rebahan atau misalnya pas lagi belajar santai, kamu baca xiao xin yi yi. Nah di sini kan sudah ada hanzi-nya, sudah ada pinyinnya. Kamu sambil latihan hafal hanzi-nya teman-teman. Nah di sini kan juga ada arti Englishnya, gently and cautiously. Dalam Indonesia hati-hati. Untuk contoh kalimatnya misalnya, ta zuo shi zong shi xiao xin yi yi de, bukan shuhu sheng pa chu zuo. Jadi sekalian kamu baca juga teman-teman, jadi latihan pronunciation ya. Nah artinya adalah dia kalau misalnya melakukan sesuatu itu selalu hati-hati, nggak berani, careless. Nah shuhu ini sendiri artinya adalah careless. Nah alias tidak hati-hati, nggak berani, nggak hati-hati, sheng pa chu zuo, jadi takut muncul kesalahan. Begitu teman-teman. Jadi kalian lihat aja, misalnya kalian interestednya, wah ini kayaknya pengen challenge diri kamu sendiri. Misalnya ini kan yang bagian yang advance ya. Nah jadi kamu lagi challenge diri kamu sendiri. Kamu lihat dulu, baca, terus habis itu kalau misalnya udah, tinggal misalnya kita tutup aja. Nah, kamu tes diri kamu sendiri, ini dibaca dengan huo shao mei mao. Nah, artinya apa? Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa untuk belajarnya bareng sama ngerjain soal seperti ini, bisa juga untuk belajar iseng-iseng teman-teman. Untuk kartunya sendiri Laoshi bikin satu sisi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi difokusin di bagian depannya aja. Semuanya sudah ada penjelasannya di bagian depan. Untuk bagian belakang sendiri dia kosong seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pengen bawa kemana-mana, ini bisa banget karena ukuran kartunya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga teman-teman. Tulisannya sudah disesuaikan. Jadi bisa untuk yang remaja, misalnya kalian pengen belajar, atau misalnya untuk orang tua yang pengen tes HSK 5 atau HSK 6 juga bisa teman-teman. Nah kemudian buat para Laoshi nih, misalnya pengen ngajarin anak-anaknya, pengen ngajarin murid-muridnya belajar HSK 5 dan HSK 6, ini bisa banget
banget. Jadi metode yang paling tepat buat belajar Chengyu. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah belajar Chengyu, kemudian ada punya pertanyaan kayak gini, misalnya, Laoshi, emang penting banget untuk kita menguasai Chengyu dalam bahasa Mandarin yang sering keluar di ujian, kemudian arti dan juga cara bikin kalimatnya. Kalau menurut Laoshi pribadi itu penting banget teman-teman, karena banyak murid yang Laoshi ajarin, terutama di HSK 5 ini, banyak kehilangan poin di nomor-nomor yang pas ada Chengyu. Karena kan suka ada ditanya ya, misalnya kayak tadi, jian shi bu xie, itu artinya apa? Nah, kemudian kita nggak tahu, waduh, jian shi bu xie artinya apa ya? Jadi dari ABCD kita tinggal cap-cup salah satu, tapi ternyata salah. Nah, jadi teman-teman nggak mau kan kehilangan poin di nomor-nomor jebakan, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Jadi supaya kita bisa tahu artinya apa, kemudian kira-kira nanti kalau kamu tuh perlu untuk bikin kalimat di bagian Xiezhuo, perlu salah satu dari Chengyu ini, bisa banget belajar dari sini aja ya teman-teman ya. Jadi sudah Laoshi rangkum, ini adalah yang paling sering keluar. Kemudian buat yang HSK 6 sendiri, misalnya kalian juga ada tanya, Laoshi kalau misalnya aku pengen beli nih HSK 5 sama HSK 6 Chengyu-nya sama-sama, apakah dia ada yang sama gitu? HSK 5 dan HSK 6 Chengyu-nya? Tentu aja sebenarnya dalam pembelajaran pasti ada HSK 5 dan HSK 6 tuh Chengyu-nya bisa muncul di dua tempat. Tapi di sini untuk HSK 6 sendiri, Laoshi nggak ada masukin untuk Chengyu-nya HSK 5 gitu teman-teman. Jadi memang dia sudah murni untuk HSK 5 ya HSK 5, HSK 6 ya HSK 6, seperti itu teman-teman. Misalnya di sini Laoshi tunjukin ke teman-teman. Kita tuh di yang HSK 5 di sini ada yang namanya Pantu Erfei. Laoshi tunjukin di sini teman-teman. Ini dibaca dengan Pantu Erfei. Pantu Erfei ini juga ada di HSK 6. Tapi di sini Laoshi sudah include di HSK 5 dan di HSK 6-nya itu sudah nggak ada Chengyu Pantu Erfei yang Laoshi masukkan di sini. Tapi kalau untuk pembelajaran pasti ada ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal lihat ini untuk yang HSK 6-nya. Jadi ada yang warnanya itu hijau, tengah-tengahnya ini ada yang ungu, dan yang terakhir ini ada yang warnanya orange teman-teman. Untuk HSK 6 di sini untuk yang kartu hijaunya ada 10, untuk yang intermediate itu yang warna ungu ada 15, dan untuk yang orange-nya yang advance punya itu ada 15 ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen beli produknya, kira-kira Laoshi aku bisa beli produknya di mana sih? Teman-teman bisa langsung aja ke Shopee Laoshi, namanya adalah Erin Stuff. Jadi untuk produknya yang bakal teman-teman dapatkan bagian depannya seperti ini ya. Jadi akan ada keterangannya ini label. Jadi ada tulisan misalnya berapa kartu warna hijau, warna biru, warna orange yang kayak gitu teman-teman. Di bagian atas juga teman-teman akan mendapatkan segel, bentukannya tuh seperti ini teman-teman. Untuk harga produknya sendiri, yang HSK 5 dan HSKK Advance ini adalah 109.000, yang HSK 6 dan HSKK Advance adalah 119.000. Jadi cuma beda 10.000 aja loh teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen belinya bundling, ini ada diskon dari harganya 228.000 jadi 220.000. Hemat 8.000 teman-teman, apalagi sekarang ada gratis ongkir, terus ada cashback juga. Jadi tunggu apa lagi? Buruan check out ya. Jadi selain bakal dapat produk, teman-teman juga bakal dapat thank you card, bentukannya seperti ini teman-teman. Di bagian bawah sini sudah ada tanda tangan Laoshi. Kalau misalnya kalian pengen request, misalnya tanda tangan Laoshi itu di bagian kotaknya juga boleh, tinggal tulis aja di notes ya. Cici Tacia yang udah nonton video kali ini tentang review produk terbaru dari Laoshi, dan buat teman-teman semuanya yang udah order produk ini via Shopee, semoga produknya ini bisa membantu kalian dalam mempelajari materi HSK dan juga HSKK ya. Teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk follow toko Erin Stuff, karena kedepannya kita bakal masih ada produk-produk terbaru lagi yang bakal bantu teman-teman untuk belajar materi dalam bahasa Mandarin. Teman-teman jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ya ke channel ini, karena kedepannya kita bakal masih ada pembahasan produk-produk lain dan juga materi lain dalam bahasa Mandarin. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. 再见!